Halo Sobat Master, kembali lagi dengan aku Afrizal, masih di dalam video 45 menit tembus 15 soal. Kali ini kita akan membahas matematika 2B untuk persiapan UAS di semester yang kedua. Oke, kita akan mulai mengutip soalnya satu persatu, lalu kita akan membahasnya dalam waktu kurang dari 45 menit. Oke, kita akan coba. Nah, aku akan ambil soalnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah soal nomor 1. Dimana soal nomor 1 kita ditanya nih, tentukan daerah asal bagi fungsi Z sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwasanya menentukan domain atau daerah asal sama saja membatasi kalimat fungsi, di mana kalimat fungsi ini melibatkan bentuk akar. Sehingga pembatasannya harusnya 9 min X kuadrat min Y kuadrat ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di mana kalimat ini itu memiliki ekivalensi, berarti dikatakan bahwa nilai X kuadrat plus Y kuadratnya itu harus kurang dari sama dengan 9. Nah, apa artinya kalimat domain seperti ini? Karena domain di dalam fungsi dua peubah itu berarti adalah daerah yang memuat semua pasangan titik X, Y yang ada di bidang XY gitu ya, yang ada di R2, sehingga fungsi F-nya dapat terdefinisi, itu harus berada di dalam X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, dan kurang dari juga. Nah, di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 itu kan lingkaran, pusatnya 0, jari-jarinya 3, nah kurang lebih seperti ini. Terus kemudian kalau diketahuinya harus kurang dari sama dengan, berarti yang dimaksudkan adalah semua titik yang ada di dalam lingkaran ini. Nah, itu yang aku arsir, sekaligus juga kulitnya yang berwarna kuning. Nah, jadi ini adalah gambar atau bentuk yang paling tepat untuk menyatakan domain fungsi F, yakni sekumpulan titik X, Y, sedemikian sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat harus kurang dari sama dengan 9. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2 sekarang. Nah, kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini soalnya. Nah, di nomor 2 kita diminta untuk menentukan limit ya. Limit dari fungsi dua peubah, di mana limitnya adalah X, Y mendekati 0,1 dari fungsi seperti ini. Oke, pertama-tama kalau kita mengetahui bentuk limit dua dimensi atau dua variabel seperti ini, langsung saja kita substitusikan X-nya sama Y-nya gitu ya ke dalam persamaan. Kalau misalkan hasilnya 0 per 0, maka kemungkinan kita harus menyatakan limitnya nggak ada. Ada kemungkinan limitnya nggak ada. Tapi kalau hasilnya bilangan real atau tangga, maka kemungkinan memang limitnya di situ atau di titik 0,1 itu ya segitu nilainya. Oke, kita masukkan 0,1. Di sini diperoleh berarti 0 minus 2 dibagi 0 ditambah 1. Atau berarti sama dengan minus 2. Nah, karena minus 2 ini adalah bagian atau bilangan real, berarti kita bisa simpulkan, oh, limit ketika X mendekati X, Y mendekati 0,1 dari fungsi yang diberikan, nah, fungsi seperti ini, itu ada tuh limitnya. Nilai limitnya adalah di min 2. Oke, itu jawaban soal nomor 2. Kita sekarang lanjut ke soal nomor 3. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, ini dia soalnya. Jadi di nomor 3 kita diminta untuk menggambarkan kurva ketinggian. Oh, gitu. Jadi kurva ketinggian adalah sketsa kurva di dalam sistem kartesian 2 dimensi. Nah, jadi seperti ini kartesiannya. Oke, kita gambarkan di sini saja biar terlihat. Jadi ada sumbu Y, terus kemudian ada sumbu X. Nah, di mana kita akan menggambar kurva-kurva yang ketinggiannya sama dari permukaan yang diberikan. Oke, caranya gimana Kak? Cara menggambarnya? Cara menggambarnya cukup mudah. Kita tinggal substitusikan Z-nya. Berarti untuk yang pertama Z0, 0 sama dengan 16. Nah, ini kita kasih akar ya. Akar dari, akarnya kurang panjang. Akar dari 16 minus X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, dari sini kita akan mendapatkan persamaan 16 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oh, berarti yang dimaksudkan adalah sebuah lingkaran yang jari-jarinya 4, kemudian pusatnya di 0,0. Nah, ini adalah
kurva yang ketinggiannya sama, ketinggiannya 0. Habis itu kita akan gambarkan lagi untuk kurva yang ketinggiannya 1. Gimana Kak? Ya, kita masukin lagi 1 ke dalam Z. 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Nanti kita akan peroleh berarti 15 ya, itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini lingkaran yang sepusat dengan tadi, tapi radiusnya lebih kecil sedikit. Nah, gitu. Jadi kemungkinan bentuknya akan jadi seperti ini ya. Nah, itu lebih kecil sedikit. Jari-jarinya berapa Kak? Jari-jarinya adalah akar 15. Nah, kemudian kita masukkan sekarang 2. Nah, ke dalam persamaan akar sama juga 16 min di sini X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan, kita kurangi berarti diperoleh 12 ya, sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Persamaan lingkaran yang masih sama, sepusat, terus kemudian tapi jari-jarinya akar 12, 2 akar 3, berarti sudah lebih kecil ya. Nah, kemungkinan seperti ini. Oke, jadi ini adalah gambar dari sketsa kurva ketinggian pada fungsi fx y 16 min E kuadrat min Y kuadrat pangkat setengah di 0, 1, dan 2. Jadi di ketiga ketinggian yang berbeda tersebut. Oke, nomor 3 cukup mudah. Kita bisa langsung membahas nomor 4. Nah, nomor 4 kita coba lihat terlebih dahulu soalnya. Nah, seperti ini. Oke, kita kutip. Nah, ternyata soalnya gini ya. Perintahnya adalah kita diminta untuk menentukan semua turunan parsial pertama dari fungsi yang diberikan. Oke, turunan parsial pertama kalau fungsinya 2 variabel juga hanya ada 2. Hanya ada fx, ini dimana nilainya adalah do f per do x gitu ya, sama satu lagi nanti fy. Nah, kalau fx ini berarti turunan parsial fungsi f kecil terhadap variabel x dengan cara pandang variabel y-nya sebagai konstan atau variabel-variabel selain variabel x sebagai konstan. Berarti kita bisa tengok nilainya adalah turunan itu E pangkat XY, tinggal kita kalikan dengan Y di bagian depan. Kemudian sama juga untuk FY, ini juga dituliskan sebagai do F per do Y, berarti hasilnya adalah XE pangkat XY. Nah, jadi begini cara menyatakan turunan parsial pertama ya, semua turunan parsial pertama dari sebuah fungsi. Jadi tidak boleh dijumlahkan, harus dinyatakan terpisah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita akan coba kutip soalnya terlebih dahulu. Soal nomor 5. Oke, di soal nomor 5 nampaknya perintahnya juga lumayan jelas. Kita diminta untuk menentukan persamaan bidang singgung dari permukaan Z yang diberikan. Nah, persamaan bidang singgung rumusnya apa Kak? Bidang singgung itu rumusnya Z min Z0 atau sama dengan fx di titik x0. Nah, seperti ini x0, y0 dikali x min x0 seperti itu. Terus kemudian ditambah dengan fy di titik yang sama x0, y0 dikali y min y0. Ini adalah rumus persamaan bidang singgung dari permukaan yang dinyatakan secara eksplisit seperti yang ada di soal, di mana nilai 1, 1, 2 ini berurutan x0, y0, dan z0. Nah, berarti sekarang kita harus cari terlebih dahulu nih fx kecil, turunan parsial fungsi f terhadap x itu adalah y ditambah 2xy. Nah, berarti fx di titik 1,1 itu sama dengan 1 ditambah 2 ya, sama dengan 3. Terus kita mencari fy juga, turunan parsial f terhadap y itu adalah x ditambah x kuadrat. Nah, berarti fy di titik 1,1 adalah 2 ya, sepertinya. Nah, maka persamaan bidang singgungnya kalau kita tarik ke bawah adalah z minus z0 itu 2 sama dengan fx tadi 3 dikalikan x min x0 nya 1. Nah, ditambah dengan fy nya tadi 2 dikali y min y1. Nah, seperti ini, atau bisa juga kita rapikan jadi z sama dengan 2 ditambah 3x min 1 plus 2y min, nah di sini y1 nya lupa kita ganti ya, y1 nya tadi 1, berarti min 2 min 2 0. Nah, terus 0 nya tinggal ini kita coret ya. Nah, oke, berarti persamaan permukaannya adalah z sama dengan 3x plus 2y min 1. Nah, itu jawaban yang tepat untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke
soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 kita kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah soal nomor 6. Kita diminta untuk menentukan nilai dari dz per dt ya. Harusnya ini dz per dt. Ya, gitu, karena ada variabel s juga. Nah, di mana fungsi z-nya xy, x-nya dinyatakan dalam fungsi st 2st, y-nya dalam fungsi st s kali t. Nah, gimana kalau kita mendapatkan ungkapan dari dz per dt? Kalau misalkan fungsinya seperti ini, kita bisa pakai aturan rantai. Jadi dz per dt dipandang sebagai dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Nah, seperti ini. Atau berarti sama dengan dz per dx itu adalah y dikali dx per dt 2s ya, gitu ya. Terus ditambah x itu dz per dy dikalikan dengan dy dt yaitu s. Nah, berarti kita bisa ganti juga kalimat ini x sama y-nya dengan st. Berarti y-nya kan diganti st, kalimat yang di depan jadinya 2s kuadrat t ditambah yang kalimat di belakang x-nya diganti st. Nah, berarti st 2st kali s berarti 2s kuadrat t. Berarti secara total ungkapan dz per dt dalam variabel st adalah 4s kuadrat t. Nah, seperti itu. Oke, itu jawaban dari soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Ini kita copy dulu. Nah, kita diminta untuk menentukan turunan berarah sekarang dari sebuah fungsi permukaan x kali e pangkat y dalam arah theta pi per 4. Nah, theta pi per 4 kalau di dalam kartesian bidang, di mana kita melihat arah biasanya, itu bisa dinyatakan dari theta 0 acuan. Jadi theta acuan itu di sumbu y ya. Jadi di sumbu x atau y sama dengan 0 itu tetanya sama dengan 0. Dimana kita menghitung theta positif kalau counter clockwise, sehingga theta pi per 4 itu sama dengan 45 derajat seperti ini. Nah, itu jadi ukuran theta yang ke sini. Nah, itu namanya theta sama dengan pi per 4 radian. Nah, karena tetanya seperti ini, maka vektor yang bersesuaian tentunya vektor yang arahnya ke sebelah sana ya. Nah, di mana ini adalah vektor U yang akan kita gunakan. Vektor yang 45 derajat ada di kuadran 1 di bidang, itu semestinya vektor U ini yang bisa dinyatakan ke dalam seperti ini ya, 1 per akar 2, 1 per akar 2. Jadi X-nya positif, Y-nya positif. Nah, terus untuk mencari turunan berarah, simbol turunan berarah adalah DUF di sebuah titik X, Y. Nah, ini apa rumusnya? Rumusnya adalah gradien F gitu ya, di titik X, Y dikalikan vektor U hat tadi. Nah, di mana atau ini sama dengan Fx, Fy dikalikan dengan vektor U, U1, U2. Nah, seperti yang sudah kita ketahui. Atau berarti ini juga bisa dituliskan turunan parsial F terhadap X itu E pangkat Y, turunan parsial F terhadap Y itu xe pangkat y. Nah, seperti ini dikalikan dot dengan 1 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, gitu. Atau berarti kita kalikan dot produk ya, biasa saja e pangkat y dibagi akar 2 ditambah dengan xe pangkat y dibagi akar 2. Dan ini akan menjadi kalimat yang tepat untuk turunan berarah. Nah, turunan berarah. Udah seperti itu. Nah, itu jawaban nomor 7. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Nah, kita akan kutip soalnya terlebih dahulu seperti biasa. Nah, soal nomor 8 ini sepastinya sudah masuk ke dalam sistem persamaan diferensial atau mungkin menyatakan dalam notasi matriks gitu ya.
Nah, ternyata soalnya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan atau menuliskan sistem persamaan diferensial berikut dalam notasi matriks. Nah, ini cukup sederhana, di mana persamaan semacam ini bisa juga ya kita nyatakan ke dalam matriks X aksen, kemudian di sini Y aksen gitu ya. Jadi turunan terhadap T, turunan terhadap T. Nah, terus di ruas sebelah kanan kan harusnya 5X minus 3Y, yang di sini X plus Y. Nah, kalau kita misalkan ingin uraikan pernyataan ini di dalam matriks XY, ya sudah, berarti ini sama dengan matriks terpisah 5 minus 3, di sini 1 1. Nah, di sini baru XY, matriks kolom. Nah, jadi itu adalah penulisan sistem persamaan diferensial. Nah, jadi biasanya kita katakan di sini ya gini ya, D per dt dari A. Nah, gitu. Terus di sini ada sebuah matriks P. Nah, terus di sini adalah vektor A-nya. Jadi sistem persamaan diferensial autonomous ya, yang kita kenal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 9, karena tadi cuman diminta untuk menyatakan bentuk persamaan dalam matriks saja. Nah, nomor 9 soalnya kita akan kutip dulu. Oke, ini adalah soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini pertanyaannya juga cukup mudah, dimana kita hanya disuruh menentukan f(x, y), turunan parsial kedua dengan urutan penurunan x dulu, baru kemudian y, dari fungsi x, y. Nah, fungsi x, y nya adalah xy plus y. Berarti yang pertama-tama kita lakukan, ngapain Kak? Kita akan cari terlebih dahulu fx-nya ya. Fx-nya turunan parsial pertama dari fungsi f terhadap variabel x, yaitu adalah y. Nah, ini ya. Oke. Terus kemudian kalau kita ingin mencari fx-y, berarti kita harus menurunkan turunan parsial pertama dalam variabel y tadi, kita turunkan dalam variabel y. Nah, gitu. Sehingga hasil turunannya adalah 1. Nah, berarti ini adalah jawaban yang tepat untuk pertanyaan fx-y. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, maka artinya proses menurunkannya berurutan ya. Yang di depan yang pertama, yang di belakang yang kedua. Sudah, seperti itu. Cukup mudah. Kita sekarang masuk ke soal nomor 10. Nah, kita akan kutip terlebih dahulu soal nomor 10. Oke, ini dia soal nomor 10. Kita diminta untuk menentukan linearisasi ya dari fungsi berikut di titik 1,4. Berarti linearisasi yang dimaksudkan adalah seperti ini. Jadi nilai f dari x, y akan coba kita hampiri untuk f di titik x0, y0 ditambah fx di titik x0, y0 dikalikan x min x0 gitu, ditambah fy di titik x0, y0 dikali y min y0. Jadi ungkapannya untuk linearisasi ini hampir sama seperti pada saat kita menggunakan bidang singgung untuk hampiran nilai di permukaan. Nah, gitu. Maksudnya seperti itu. Berarti ini sama dengan f dari 1,4 ya gitu. Terus ditambah kita akan mencari turunan parsial f terhadap x, yaitu kan bentuknya akar y ya. Berarti kalau akar y kita masukin akar 4 seperti ini, dikalikan x min x0-nya 1, ditambah fy-nya bentuknya kan x per 2 akar y seperti itu. X-nya kita masukin 1, y-nya kita masukin 4, berarti 1 per 2 akar 4 atau sama dengan 1 per 4 ya. Nah, gini dikalikan y min 4. Nah, itu. Atau berarti bentuk linearisasinya f14 itu adalah 1 kali akar 4 2 ditambah di sini akar 4, di sini tetap x min 1. Yang di sebelah sini berarti ya y min 4 dibagi 4. Nah, ini adalah bentuk fungsi hasil linearisasi yang baru saja kita lakukan. Oke. Jadi sama saja linearisasi itu polinom order 1 boleh juga dikatakan sebagai hampiran menggunakan persamaan bidang singgung dari suatu permukaan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yakni soal nomor 11.
Oke, kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, kita letakkan di sebelah sini. Oke, kita perbesar sedikit lagi. Oke, diketahui bahwa jika nilai eigen suatu matriks A berbeda tanda ya, nilai eigen dalam lambda, maka titik kesetimbangannya akan berbentuk pelana. Tapi kalau tandanya sama, maka nilai kesetimbangannya akan berbentuk node gitu ya. Dikatakan di sini di kalimat kedua, sebaliknya akan berbentuk node. Jika diberikan sistem persamaan diferensial autonomus dx dalam cetak tebal, x ini berarti artinya adalah kayak tadi ya, matriks kolom, dx per dt dari matriks A dikalikan si x tadi adalah sama, di mana matriks A diberikan, apakah titik kesetimbangannya tadi node atau pelana. Nah, untuk menentukan node atau pelana berarti ya kita akan menentukan nilai eigennya. Nah, di mana nilai eigen bisa ditentukan melalui kalimat determinan dari matriks A minus lambda dikalikan I ya. Ini hasilnya harus sama dengan 0. Berarti kita akan mencari determinan. Ya, kita akan mencari determinan dari matriks ini. Minus 3, 1, 2, minus 2 dikurangi dengan matriks lambda I. Lambda I matriksnya apa Kak? Lambda 0, 0, lambda. Nah, ini kita cari determinannya gitu ya. Hasilnya harus sama dengan 0. Nah, melalui persamaan tersebut berarti kita juga tahu bahwasanya kita sedang mencari determinan matriks baru. Komponennya minus 3 minus lambda. 1, 2, minus 2 minus lambda. Nah, seperti ini. Hasilnya harus 0. Determinan dari matriks 2 kali 2 kan AD min BC ya. Atau berarti sama dengan hasil perkalian minus 3 minus lambda. Minus 2 minus lambda. Terus dikurangi BC. B kali C. 1 kali 2 dikurangi 2. Ini hasilnya harus 0. Nah, seperti itu kan. Berarti kita kalikan satu-satu 6. 3 tambah 2, 5. Ditambah lambda kuadrat dikurangi 2, hasilnya harus 0. Nah, berarti ini juga mengartikan bahwa lambda kuadrat ditambah 5 lambda ditambah 4 hasilnya harus 0. Berarti artinya apa? Berarti artinya bisa difaktorkan lambda ya, lambda tambah 4, yang satunya adalah lambda tambah 1, hasilnya harus 0. Nah, berarti lambdanya apa aja? Nah, berarti lambdanya nilainya adalah 4 gitu ya, lambdanya sama dengan min 4 atau nilai lambdanya itu sama dengan min 1. Nah, ternyata tandanya sama. Berarti kalau tandanya sama maka dikatakan bahwa titik kesetimbangannya di 0,0 di titik asal gitu ya akan berbentuk node. Nah, node. Berarti jawaban yang ada di soal ini yang lebih tepat adalah node. Oke, itu jawaban soal nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 12. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, jadi soal nomor 12 cukup unik. Kita diminta untuk memeriksa ya, apakah suatu limit itu ada. Nah, limitnya apa Kak? Limitnya adalah limit x, y mendekati 0,0 dari xy per x kuadrat plus y kuadrat ada. Nah, x kuadrat plus y kuadrat gitu aja ya. Nah, kemudian cara memeriksanya di sini aku yakin bahwasanya kalau kita substitusikan 0,0 maka kalimat limitnya akan bermasalah ya, karena kita akan menemukan hasil 0 dibagi 0. Berarti kita duga limitnya mungkin tidak ada, sehingga aku akan coba dekati. Yang pertama, jika aku dekati dengan garis y sama dengan x. Nah, garis ini jelas-jelas melalui 0,0 ya, berarti sah jika kita pakai pendekatan tadi. Dengan pendekatan tadi, berarti nilai limitnya akan berganti ya. Nilai limit tersisa y di sini mendekati 0, setiap tersisa x berarti ya, di sini x mendekati 0, dan setiap y tadi kita ganti sama x. Kalau y diganti sama x, berarti di sini x kuadrat, di sini x kuadrat, di sini x kuadrat. Nah, gitu. Atau berarti sama dengan limit x mendekati 0 dari 1/2. Nah, gitu. Di sini x kuadrat, di bawahnya x kuadrat. Nah, kalau kita eliminasi seperti ini kan hasilnya sama dengan setengah. Oh, berarti dengan pendekatan satu garis kita tahu nih hasilnya setengah. Kita coba pendekatan menggunakan garis kedua. Semisal aku dekati dengan garis y sama dengan minus x. Nah, apakah garis ini ada di atau melalui 0,0? Tentu ya.
Y min X melalui 0,0 pasti itu. Sehingga apa? Sehingga dari sini akan aku dapatkan bentuk limitnya berubah. Limit X-nya tetap mendekati 0. Nah, tapi kalimatnya berubah nih. Jadi minus X kuadrat per X kuadrat plus X kuadrat. Atau berarti sama dengan limit ketika X mendekati 0 minus X kuadrat per 2X kuadrat. Nah, ketika kita eliminasi faktor X kuadratnya, kita akan ketemu nilainya minus setengah. Nah, jadi untuk memenuhi premis bahwasanya limit dikatakan ada atau enggak, maka kalau limitnya memang benar-benar ada, harusnya didekati dengan semua kurva yang melalui 00, hasilnya sama. Pada kenyataannya, terdapat dua kurva saja yang menunjukkan hasil yang berbeda. Jadi, limit yang dimaksud yang ada di soal nomor 12, limit X, Y mendekati 00 dari XY per X kuadrat plus Y kuadrat adalah tidak ada. Karena jika didekati dengan dua kurva yang berbeda, seperti yang tertera di sini, hasilnya akan beda. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yakni soal nomor 13. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini soal nomor 13. Di soal nomor 13 kita ditanya nih, gradien dari persamaan permukaan G dalam PI seperti ini, 2P kuadrat Q pangkat 3. Titiknya 1, 1, 2. Betul. Nah, terus gradien yang dimaksud ini adalah vektor gradien ya, berarti kita akan mencari del dari fungsi G gitu ya. Di titik P, Q yang diberikan. Nah, di mana del G tentunya adalah vektor yang komponennya ada GP, turunan parsial fungsi G terhadap P, dan GI, turunan parsial fungsi G terhadap Q. Nah, atau berarti kita bisa nyatakan turunannya GP itu adalah 4P gitu ya, Q pangkat 3. Terus kalau GI itu 6P kuadrat Q kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, nah terus kalau kita ingin mencari ungkapan yang tepat untuk del G di titik 1,1 ya kita tinggal substitusikan. Berarti itu sama dengan 4 kali 1 kali 1,6 kali 1 kali 1. Oke, berarti nilai gradiennya itu sama dengan 4,6. Oke, jadi seperti itu nilai vektor gradiennya. Nah, kalau kita misalkan ditanya besar kemiringannya berapa? Nah, besar kemiringannya kita tinggal cari norm dari del G tadi. Nah, itu sama dengan akar dari 4 kuadrat plus 6 kuadrat. Nah, seperti ini. Atau berarti itu sama dengan akar dari 24 ditambah 36 ya. Berarti sama dengan akar 60. Oke, jadi kemiringan permukaan G di titik 112 untuk permukaan G seperti itu adalah akar 60. Aku rasa cukup besar, sekitar 2 akar 15 gitu ya. Oke, mantap. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 14. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya diberikan sistem persamaan diferensial autonomous lagi. Terus kemudian matriks yang diberikan X-nya X1, X2. Jelas, tentukan jenis kesetimbangannya di titik asal. Oke, berarti kita akan menentukan nilai eigen. Nah, nilai eigen bisa dicari dari determinan A dikurangi matriks lambda I gitu ya. Dan ini hasilnya harus sama dengan 0. Ini dipenuhi oleh kalimat determinan dari matriks minus 4 minus lambda. Terus di sini 2, di sini minus 3, di sini 3 minus lambda ya. Ini hasilnya harus sama dengan 0. Nah, kalau kita rincikan perkaliannya berarti minus determinan itu kan AD min BC ya. Minus 4 minus lambda, terus 3 minus lambda, habis itu minus dari minus 6. Nah, gini. Ini harus sama dengan 0. Dimana ini hanya dipenuhi oleh, kita kalikan satu persatu, minus 12 plus 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 berarti plus lambda ditambah dengan lambda kuadrat ditambah 6, hasilnya
0. Nah, dari sini kita dapatkan lambda kuadrat tambah lambda gitu ya, minus 6 hasilnya 0. Nah, kalau kita faktorkan, kita akan peroleh lambda ditambah 3. Terus lambda dikurangi 2 ya, sama dengan 0. Oh, berarti nilai eigennya itu akan berbeda tanda. Satunya negatif gitu ya, minus 3. Yang satunya akan positif, 2. Nah, karena dia berbeda tanda, maka jelas bentuk atau jenis kesetimbangannya. Nah, kita tulis di sini, jenis kesetimbangan itu akan berbentuk pelana. Jadi itu jawabannya untuk soal nomor 14 karena alasan tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir, yakni soal nomor 15. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, jadi dikatakan persamaan yang digunakan untuk mencari nilai eigen suatu matriks A adalah, nah tadi kita baru saja menuliskan ya persamaan tersebut, di mana persamaan tersebut melibatkan matriks A itu sendiri. Dikatakan persamaannya tentu determinan dari si matriks A tadi kita kurangi nilai eigen, nah gitu ya, dikalikan matriks identitas I, hasilnya harus sama dengan 0. Nah, ini adalah salah satu persamaan penting yang harus kita gunakan ketika kita ingin menentukan nilai eigen, utamanya pada kasus mencari jenis titik kesetimbangan. Nah, jadi seperti itu pembahasan 15 soal dalam waktu kurang dari 45 menit. Buat semua sobat master yang ingin belajar dan ingin tahu bagaimana cara mengidentifikasi soal dengan tepat, mengenerate solusi, mencari kaitan dari satu bab ke bab lain, tentunya jangan lupa untuk gabung ke Astro-TV. Aku Afrizal pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.